Di sela-sela kesibukannya sebagai politisi, Hidayat Nur Wahid aktif berolahraga, salah satunya bermain bulu tangkis. Hidayat mengaku prihatin dengan menurunnya prestasi bulu tangkis Indonesia yang kehilangan tradisi emas di Olimpiade. Lalu apa kata Ketua Fraksi PKS itu soal peluangnya dalam pemilu Presiden 2014 mendatang? Berikut sisi lain Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum pagi Pak Hidayat. Iya. Apa kabar? Iya baik. Ini udah pemanasan nih Pak. Ini baru mulai pemanasan. Kita Iya. Biar nanti mainnya lebih bagus, lebih enak dan tidak cedera. Oke. Pemanasan dulu. Tapi Pak Hidayat sendiri rutin ya Pak ya bulu tangkis terus nih kayaknya. Ya alhamdulillah, saya sejak di pesantren, Iya. kemudian di Medina, kemudian pulang Jakarta, saya biasa main bulu tangkis. Jadi sejak kecil dong ya Pak. Jadi pesantren ya. Kebetulan keluarga saya juga latar belakangnya pada olahraga. Oh gitu. Bulu tangkis, ada catur, ada voli dan Oh kalau Bapak sendiri apa nih selain bulu tangkis mungkin yang masih ditekuni sampai sekarang? saya bisa, pingpong saya bisa, Oh pingpong. renang bisa, voli bisa, Oh iya. futsal kadang-kadang juga main dengan kawan-kawan, catur juga boleh. Oh ini kayak olahragawan ya ternyata Pak Hidayat. Politisi harus sehat badannya Oh ya. gitu sehat ya. otaknya juga. Nah, sehat semuanya jiwa raganya. Oke. Ayo Pak, kita pemanasan terus Boleh. main ya. Ayo, insya Allah. Oke, mari Nanti kita Pak. lawan dengan grup dari SCTV. Waduh. Kayaknya kita langsung nyerah tuh. Ya, targetnya kurang besar katanya. Iya Pak. Wah Pak Hidayat, kalah terus saya Pak. Terakhir megang raket SD ini. Iya, berarti satu abad yang lalu ya. Kalau SD kan berarti tadi Oh tahun. satu abad ya. Satu abad yang lalu. Pak tapi gini ya, terakhir ini bulu tangkis Indonesia gagal mempertahankan tradisi emas Pak di Olimpiade. Gitu kan. Sayang sekali. Iya, gimana tanggapan Pak Hidayat nih? Ya, ini sebuah tamparan ya untuk kualitas olahraga kita, bulu tangkis dan yang lainnya. Karena ternyata bukan hanya bulu tangkis saja, kemarin sepak bola kalah juga tuh. Prestasi bahkan sampai hari ini mengerikan. Saya kira karenanya ini pertama secara fisik harus ada evaluasi di tingkat para pembina dan pimpinan organisasi olahraga termasuk PSSI. Legowo lah, pikirkan untuk kemajuan olahraga Indonesia melalui bulu tangkis yang pernah menghadirkan keharuman nama Indonesia. Bapak sekarang main dulu, saya nonton aja Pak daripada kalah melulu, malu jadinya Pak. Ini ngomong-ngomong bursa capres nih, nama Bapak kan kembali disebut nih dalam daftar capres alternatif. Gimana nih Pak, sudah ada persiapan ke arah sana? Ya, pertama saya juga kaget ya, nama saya disebut oleh beberapa lembaga survei ya, termasuk LSI dan lain sebagainya. Dan ya saya kaget karena kan semua orang juga tahu kan, kemarin waktu Pilgub saya dikalahkan di Jakarta gitu. Nggak tahu kenapa kemudian ketika survei di tingkat nasional, kalau nama saya kadang 5 besar, kadang 4 besar, kadang 3 besar. Tapi kata kuncinya menurut saya adalah ini hanya satu pembuktian bahwa kan karena saya dari DPR, seolah kan dikesankan kalau DPR itu pasti jelek gitu ya. Ternyata tidak semua DPR adalah buruk. Ternyata banyak juga yang masih amat sangat percaya dengan orang-orang di DPR. Banyak kesan negatif kepada anggota dewan gitu kan ya. Banyak yang terkena kasus sehingga dalam bursa capres gitu sering muncul nama-nama independen atau nama-nama di luar parpol dan DPR ya gitu ya. Selama ini terdengar misalnya Pak Mahfud MD, Pak Dahlan Iskan gitu ya. Bahkan nama Rhoma Irama juga ikut disebut gitu Pak karena berdasarkan mungkin popularitasnya gitu ya. Tanggapan Pak Hidayat gimana atas fenomena ini? Ya, partai politik betul-betul harus serius dalam mempersiapkan mekanisme pemilihan calon presiden yang akan mereka dukung.
menurut saya sih jangan sekedar hanya karena popularitas. Kasihan rakyat nanti kalau hanya milih karena popularitas. Kalau nanti ternyata kualitasnya bermasalah, 5 tahun loh. Jangan berjudi dengan masa depan kita. Nah, kawan-kawan yang mengandalkan popularitas ya silahkan. Tetapi Anda harus juga meningkatkan kualitas Anda sesegera mungkin. Waktu masih ada, saya kira kalau sekarang misalnya seperti Bang Rhoma Irama mulai diomongin orang gitu ya, ya beliau bisa segera meningkatkan kualitas dirinya. Pak Hidayat, kita tadi sudah ngobrol banyak ya soal bulu tangkis, soal nama bangsa, dan soal dedikasi Bapak untuk negara. Apa nih arti Indonesia dalam 2 kata untuk Bapak? Indonesia adalah kebanggaan. Oke, baik Pak Hidayat, terima kasih banyak sudah ngajarin saya main badminton tadi, meskipun saya payah banget. Iya, mudah-mudahan setelah ini semangat itu main badminton. Iya Pak, semangat dong Pak. Melanjutkan era Mbak Firawati Fajrin kan abad yang lalu kan. Iya, makasih banyak Pak Hidayat. Baik, terima kasih. Nanti selamat olahraga, silahkan datang lagi. Oke Pak, kita main lagi ya.